Semoga semua yang kita usahakan benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bahas berkaitan kali adab. Ibnul Mubarak niku ngendikaaken, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Kita kepada orang yang sedikit adabnya itu lebih butuh daripada kepada orang yang banyak ilmunya. Artinya begini. Ini juga dinukil oleh oleh Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Adabut Ta'lim wa Ta'allum niku disebutkan tentang kalamnya Ibnu Mubarak niki. Begitu pentingnya adab sampai kadang-kadang orang yang punya ilmu tapi tidak punya adab itu tidak disukai. Orang punya ilmu tapi tidak punya adab itu tidak disukai. Nah, makanya kalau di tarim niku orang-orang yang dijadikan, yang diminta jadi khotim oleh Habib Umar, biasanya orang Indonesia. Orang Indonesia, orang Jawa, orang Indonesia yang banyak begitu. Cuma meskipun ada beberapa orang dari negara lain itu diminta, tapi sebagai mosok orang Indonesia atau sing dikongkon. Karena kalau ditanya kenapa, karena orang Indonesia itu adabnya sudah bagus. Jadi orang Indonesia ini iso ngaji kalau gak iso ngaji, adabnya apik. Nah wong tua itu khasnya Indonesia ini menghormati. Khasnya orang Indonesia itu punya tata krama kepada orang tua. Makanya di Jawa itu ada bahasa Jawa, bahkan enggak Jawa tok. Bahasa Madura, bahasa Sunda itu ada bahasa-bahasa yang digunakan oleh anak kepada orang tua dengan sesama orang tua, anak dengan sesama anak. Itu ada bahasa yang berbeda. Nah, bahasa itu akan secara otomatis akan mengarahkan orang untuk mempunyai tata krama. Wong Jawa iki lek ngomong nenggane wong itu mesti basa. Nggih. Lek dhisik niku mesti arek nang ngene wong tuane mesti basa. Lek saiki nggih. Soale nang wong tuae gak nguruhi basa. Nah, ini sebenarnya sekarang itu yang mahal niku basa krama niku termasuk suatu yang mahal. Diajarkan di sekolah itu juga tidak efektif. Nyatane lek pelajaran basa Jawa iki bijine elek-elek. Niku padahal kon mek dikon nulis krama inggile ngono. Ini sebenarnya gimana nih nek napa kita punya anak niku diuruhi basa. Nah wong tuane dibiasakan kita ngomong kepada anak-anak kita niku dengan basa. Itu bagian dari kita mengutamakan adab. Tapi jangan sampai lupa dengan menaik atau meninggikan ilmunya. Tidak cuma adab toh. Ilmu itu butuh, tapi ilmu itu kalau tanpa adab juga tidak penghormatan orang atau penghargaan orang lain kepada dia itu menjadi berkurang karena kurangnya tata krama. Sementara orang yang punya tata krama itu secara otomatis orang pun akan memberikan nilai yang baik kepada orang yang punya tata krama. Maka tata krama itu penting, meskipun ilmu jauh lebih penting. Karena Nabi Adam itu juga dihargai, ditinggikan derajatnya juga karena ilmu. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yaqul qala li Malik. Imam Syafi'i itu dibilangi oleh Imam Malik. Imam Malik itu guru nih. Jadi Imam Syafi'i ini mondok dengan Imam Malik umur 10 tahun itu sudah hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik. Di saat turunnya mondok itu ngapano kitabnya gurune dhisik. Nah, terus ngomong ngeten, ya Muhammad,
Kan namanya Imam Syafi'i itu kan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ij'al ilmaka milhan wa adabuka daqiqan. Wahai Muhammad Asy-Syafi'i, jadikan ilmumu itu sebagai uyah, dan jadikan adabmu itu sebagai tepung. Jadi uyah karo glepung kakek ndi? Akeh glepunge. Jadi glepunge iku sebagai adabnya, ilmu itu sebagai uyahe. Tepung tok gak ono uyahe, gak ono rasane. Uyah tok gak ono glepunge. Ayo asin tok niku. Niku dawuhnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Qala Ibnu Mubarak melanjutkan, man tahawana bil adabi uqiba bi khirmanis sunani, wa man tahawana bis sunani uqiba bi khirmanil faraid, dan seterusnya. Orang yang meremehkan masalah adab itu dia akan terhalang dari menjalankan sunnah-sunnah, di kesunahan-kesunahan. Dan orang yang meremehkan kesunahan-kesunahan itu akan dihalangi dari melaksanakan kefarduan. Dan orang yang meremehkan perkara-perkara fardu itu akan dihalangi dari ma'rifah. Jadi dia itu tidak akan bisa ma'rifat kepada Allah. Dia tidak akan bisa mengenal kepada Allah. Orang yang meremehkan ibadah-ibadah fardu. Nah berarti simpulnya ada pada adabnya. Nah wong ganti toto kromo, nglakoni sunah yo wegah. Lek wong niku nglakoni sunah kok wegah niku biasa yo nglakoni fardu yo aras-arasen. Wong lek wegah wis nglakoni fardu wegah, maka dia tidak bisa, sulit untuk bisa mengenal kepada Allah. Hukiya An Abi Yazid Al-Bustami rahimahullah annahu qasda ila ziyarati rajulin yudkaro bis shalah fantadharu fil masjid wa kharaja ar-rajul fa'alqa nakhamatan fil masjid ay fi jidarihi min kharij farja asy-syaikh wa lam yastami'u bi wa qala la yu'man ala asrarillah man lam yuhafidhu ala adabis syar'i. Abu Yazid diceritakan dari Abu Yazid Al-Bustami. Suatu saat Abu Yazid itu mau ziarah kepada seseorang yang dia terkenal dengan orang yang solih. Di kono ana wong soleh, kita ziarah ke sana. Nah, terus Abu Yazid itu menunggu beliau itu di masjid. Tiba-tiba orang itu keluar. Nah, keluar, yang ditunggu itu keluar menuju masjid. Nah, terus sampai di masjid itu fa'al qanakhomatan fil masjid fi jidarihi min kharij. Jadi di luar masjid itu dhek ngidu nang ngene temboke masjid. Nah, ngidoni temboke masjid. Langsung Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu langsung wis gak kasih rono. Nah, kasih kita ndak usah sowan wis. Lho kenapa? La yu'man ala asrillah man lam yuhafid ala adabis syar. Orang yang tidak akan orang itu la yu'man ala asrillah. Orang itu tidak akan bisa mendapatkan rahasia-rahasia Allah ketika orang itu tidak menjaga adabnya kepada syariat. Di syariat itu gak dijaga adabnya, maka orang itu tidak akan mendapatkan asrar, tidak mendapatkan rahasia-rahasia Allah. Karena orang yang sholih itu dia mendapatkan asrar, mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah. Jadi ulama dulu itu begitu penting dalam kalau mengikuti seseorang, mau mengambil ilmu dari orang, itu mesti diteliti dulu, gak langsung. Kayak Imam Bukhari itu pernah suatu saat
mau mencari hadis. Jadi dulu itu kan mengumpulkan iko ono ulama iko dhek ngewetno hadis parani goleki. Lah ketika di situ dia bisa ono waktu itu punya ayam. Jadi tangan ngene kur pitike moro tibake gak ono. Nah, kalau isine ngapusi pitike. Langsung wis gak sida marani langsung ngalih. Di beliau yang Bukhari langsung wis jawab aku gak adil. Gak adil kok senengane ngapusi, opo bedek dihapusi. Nah, itu diantara begitu memperhatikan masalah adab. Nah, kalau nopo sinten ini ta'lim itu menghormati gurunya, itu juga menghormati anaknya gurunya itu juga luar biasa. Di ulama-ulama dulu itu kalau kepada gurunya niku luar biasa. Mana di pondok di boyo di pelosok niku wis karo kiai ini karo guse niku wis manutnya luar biasa. Kalau kita itu dengan masyarakat ya gak usum biasa. Kita itu awake dhewe nang ngene gurune dhewe nang ngene kiai-kiai Lirboyo, kiai pelosok, kiai ngene napa api ihya niku wis kudu yo itu yang perlu dicontoh. Qala sallallahu alaihi wasallam kan Nabi ngendikaken ma fadolakum Abu Bakrin bi fadli saumin wala salatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Abu Bakar itu tidaklah unggul melebihi kalian dengan puasa dan sholatnya, tetapi Abu Bakar itu unggul dikarenakan antenge atine. Atine Abu Bakar niku anteng luar biasa. Makanya itu yang menjadikan Abu Bakar niku unggul. Hukiya anna rajulaini kharaja fi talabil ilmi lil ghurbah. Di suatu saat diriwayatkan ada dua orang laki-laki, yang keduanya itu berangkat untuk mencari ilmu di tempat yang jauh. Wa kana syarikaini fil ilmi, keduanya itu podo, jadi sing dipelajari podo, mondoke podo. Tapi setelah pulang beberapa tahun ke negeri mereka berdua, sing satu waqat fakuha ahaduma walam yafqah al-akhar, sing siji iki dadi orang yang alim, sijine gak. Terus akhirnya orang-orang itu podo angen-angen iki kok iso ya sing siji dadi wong alim, sijine kok gak. Terus akhirnya ditakoki masing-masing, piye ceritanya di pondokmu dhisik? Piye bagaimana caramu belajar? Bagaimana cara kamu duduknya? Bagaimana cara kamu menghormati gurumu, menghormati kitabmu dan lain-lain. Fa akhbaru, maka dikhabarkan, diomongi ini. Orang yang akhirnya menjadi orang alim itu an-najulu salladzi tafaqwa fi halit ikrar kana mustaqbil. Lek lu nggo sinau madhep kiblat niku sing dadi wong alim niku. Termasuk menghadap ke Mesir, di mana di situ itu pusatnya ilmu pada waktu itu. Sing sijine niku lawale sak ngadep-ngadepe. Wis kadang-kadang wis madhep, wis ngungkuri kiblat dan lain-lain. Fattafaqo al ulama wal fuqaha, akhirnya orang-orang mempunyai kesimpulan bahwa orang yang ahli, yang alim itu tadi, dia itu termasuk mendapatkan kealimannya itu karena barokahnya menghadap kiblat. Karena itu memang hukumnya sunnah. Ngelakoni sunnah itu ya dadakno oleh barokah. Kecuali jan darurat, gak ada tempat lain, atau memang misalkan
sekolah madhep guru napa gurune di sisih etan niki madhep kan kudu madhep guru. Mosok kula sinau sekolah semadhep kiblat, wah akhirnya ngukuri gurune malah keliru. Jadi itu namanya berarti darurat, itu tidak apa-apa. Dia harus menyesuaikan. Tapi kalau untuk belajarnya, mengulanginya, termasuk baca Al-Quran itu ya diusahakan menghadap kiblat. Itu lek gak dresan. Dresan ini ki menghadap kiblat kabeh lah yo. Repot. Jadi yo nyesuaino. Lek deres dhewe itu sebaiknya yang menghadap kiblat. Wa bi barakati du'ail muslimin, dan termasuk mendapatkan orang yang ahli fikih itu mendapatkan keberkahan dari orang-orang muslim. Final misra la yakhlu 'anil ubadi wa anil khair. Kenapa? Kok dia menghadap Mesir, di situ pusatnya ilmu, itu kok ono barokah? Karena di sana di Mesir itu la yakhlu 'anil ubadi wa anil khair, di kono nggih ada wong apik. Nggih ada wong apik. Akeh wong sing ndongakno. Fadhair anna abida minal ubadi ta'alahu fil laili. Karena orang yang jelas itu bahwa orang-orang yang ahli ibadah itu setiap malam itu mendoakan kepada orang-orang yang belajar. Lalu madhep nang ngene wong sing ndongakno niku ya bagian dari napa tata krama. Qala Abdurrahman bin Al-Qasim. Abdurrahman bin Al-Qasim itu khidmah kepada Imam Malik selama 20 tahun. Jadi laden khidmah no Imam Malik itu 20 tahun. Fakana minha sanatani fil ilmi wa thamaniya asyrata sanatan fi ta'allumil adab. Nah ternyata Abdurrahman Al-Qasim itu belajar ilmu itu cuma 2 tahun. Dan yang 18 tahun itu belajar adab. Faya laitani ja'altu al-muddata kullaha adaban. Ngono sing ngomongin ndahne aku iki lek napa jenenge belajar nang Imam Malik belajar adab mbok 20 tahun, mbok kabeh gadhe belajar napa ilmu niku saking tingginya derajatnya adab. Makane nek ngene pundi di Turki itu tahun pertama di sekolah itu selama 1 tahun penuh itu tidak belajar ilmu sama sekali. Dia belajar adab, tata krama, ilmu adab itu simpulnya nanti bilang ngoten iki. Di pelajaran itu nanti baru tahun kedua itu dimulai pelajaran lainnya. Tidak tentang adab. Al-adab ma'a kabiris sini. Sekedap ini. Ikhtalafu fil afdoliyah bainas sulukil adab wa imtithalil amri. Sekarang para ulama ini berbeda pendapat berkaitan dengan mana yang lebih afdol, mendahulukan adab atau melaksanakan perintah, mengikuti adab atau melaksanakan perintah. Wasulukul adabi madhabul muhaqqiqin. Mengikuti adab itu adalah madhabnya orang-orang ulama muhaqqiq. Di antaranya kayak Abu Bakar As-Siddiq, itu adalah orang yang mendahulukan adab. Ketika beliau itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Allah yata'akhkharu 'anil imamah fi sholati aba. Ketika Abu Bakar disuruh oleh Kanjeng Nabi untuk ngimami beliau, wis imamono aku apa gak sehat katanya. Kanjeng Nabi nanti memerintahkan Abu Bakar untuk ngimami, ternyata beliau menolak. Di antaranya juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Amarahu sallallahu alaihi wasallam ayyam saha lafdhu Rasulullah fa'aba.
ketika Ali bin Abi Thalib disuruh menghapus kalimat Rasulillah tingene perjanjian apa niku Hudaybiyah apa niku kan ada Muhammad Rasulullah disuruh menghapus diganti Muhammad bin Abdillah wis hapus iku marai rame jadi wong Yahudi gak terima oleh ono jenenge Rasulullah maunya Muhammad bin Abdullah, tidak mau ada kalimat Rasulullah. Nah, tapi Ali bin Abi Thalib menolak mboten. Jadi Kanjeng Nabi ngomong kan kudune dilakoni. Tapi niki menolak. Ini itu menolak karena saking adabnya, tata keramanya. Jadi mendahulukan adab dan tidak melaksanakan perintah. Padahal perintah Kanjeng Nabi wis perintah Kanjeng Nabi sudah wajib. Tapi demi melaksanakan mendahulukan adab Abu Bakar sama Sayyidina Ali ini menolak. Nah, pun niku madhab yang kalau wong sing mendahulukan adab ya adab nggih. Adab bila siksa mendahulukan adab ini daripada melaksanakan perintah itu ya ada yang diikuti yaitu Sayyidina Ali sama Abu Bakar. Terus wamtithalul amri mazhabu aktsar fuqaha kebanyakan ahli fikih itu mendahulukan melaksanakan perintah daripada mendahulukan adab. Minhum Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu imtithal dulu atau melaksanakan perintah daripada melaksanakan adab. Ta'akhara fi sholati lit-thaharah. Fa shalla Abdurrahman bin Nas, di Kanjeng Nabi itu mundur. Ketika Kanjeng Nabi niku ngimami, terus mundur. Lah ngongkon niki sapa Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Abdurrahman bin Auf mau menggantikan. Fajar Rasulullah wa hum fi rakaat tsaniyah. Ketika Kanjeng Nabi datang itu orang-orang sudah pada rakaat yang kedua. Fa arada Abdurrahman ayyat akhara. Akhirnya ketika Kanjeng Nabi rawuh, Abdurrahman dia mundur ben digenteni Kanjeng Nabi meneh. Ternyata Kanjeng Nabi melarang. Gak usah mundur. Wis imam ono ae. Famtasala amrohu au mahadama. Akhirnya Abdurrahman bin Auf itu memang melaksanakan perintah tapi tetap mau melaksanakan ini karena perintah. Di wong lakoni perintah iki yo ana sing diikuti, wong bisino adab yo ana sing diikuti. Niku napa? Mana yang didahulukan ya wis kena. Misalkan kaya ana wong lek dikongkon ngimami gak gelem mergo ana sing tuwek iki ana sing dieloki. Wis gak apa lek dikongkon mergo aku dikongkon ya gelem nglakoni iki ana sing dieloki. Kabeh bener. Wis pokoke kabeh ana sing dieloki penak. Nanti ana sing dicontoh. Misalkan gini kok misalkan nanti di pengadilan di akhirat tuh kamu gawe tata krama lah kula diperintah. Lah niru sapa? Lah niru Abdurrahman bin Auf. Kan sahabat utama juga. Karena mengikuti pada sahabat itu boleh. Bahkan Kanjeng Nabi memerintahkan termasuk ahlu sunnah itu melaksanakan sunnahnya Kanjeng Nabi dan para sahabat lah. Melaksanakan meniru kepada Abdurrahman bin Auf itu juga boleh, meniru kepada sinten Abu Bakar atau Sayyidina Ali itu juga boleh. Karena Al-Habib Idrus Al-Habasi ngendikaken ngeten, inna man waqqara syaikhon qayyadallahu lahu man yuwaqqiruhu. Orang yang menghormati kepada orang tua maka Allah pun akan menjadikan orang-orang itu menghormatinya ketika dia sudah tua. Wong ki lek sik nome kok ngurmati wong tuwek, ben nek tuwek dihormati wong.
Artinya nopo? Dari hadis ini anna dzalika mimma yadullu ala annahu yutawwalu umurul muwakkil lil asya hatta yasira syaikhan muwakkirun. Nah ini sing menarik. Kan ngene, Kanjeng Nabi ngendikane wong ku lek menghormati wong tuwek, nanti ketika dia tua akan dihormati oleh orang lain. Berarti iki kok berarti duduhno lek wong ku lek ngurmati wong tuwek ben arep dawa umure. Lho kok iso dawa umure? Lah jare Allah arep gawe wong sing menghormati dia ketika tua. Lah lek menghormati berarti kan kudu sampai tuwek. Di ngurmati wong tuwek iki ndadekno umure dawa. Ini kesimpulannya ngurmati wong tuwek iki marana umure dawa. Soalnya hadis niku wong lek ngurmati wong tuwek ben arep dihormati wong lek wis tuwek. Nah, berarti dia bakale arepe tuwek. Lah lek sik wis mati, lha iki piye gitu kan. Ya kan gak kok ana sing iso ngormati kok kadung mati sadurunge tuwek. Man taraka as-safal awal mahafatan ayyudayyiqa an ahlihi ka an yakuna asanu aw asyrafa minhu faqama fi tsani a'tahu Allahu mithla safil awal min ghairi yang qusa min ujurihim syai'un. Orang yang tidak mengisi saf pertama gara-gara dia ingin menghormati orang yang lebih tua, biar orang yang lebih tua itu berada di depan, di saf yang awal. Maka orang seperti itu nanti dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahalanya saf awal. Jadi wah ana sing tuwek mosok aku sing ndek ngarep wis akhire sing tuwek kon maju. Padahal dalam aturan fikih itu tidak boleh ngalah dalam hal kebaikan itu tidak boleh. Jadi meskipun ada orang yang lebih tua, itu cara ilmu fikih yo kini tetap kudu maju, kau oleh ngereni. Tapi kita mendahulukan tata krama. Jadi sing tuwek ngomong nang ngarep kene tetep itu, tapi niatnya kudu bener. Niatnya kudu jan wong tuwek kon nang ngarep ku mergo menghormati orang ini. Iki golek wong iku wis aku tak nok mburi lek mulih ben cepet. Nah niki beda meneh. Niate lek mulih ben cepet dudu. Lek niate niku ben ngurmati sing tuwek itu nanti diberikan pahala oleh Allah sebagaimana pahalanya saf awal. Nah, tidak dikurangi sedikit pun. Misalkan sing saf awal iki ganjarane 100 dia tetap oleh 100, tidak berkurang gara-gara ta'addub, karena menghormati orang yang lebih tua. Qala Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad, beliau menyebutkan kana salafuna ridwanullah alaihim, orang-orang sepuh kami dulu itu mengajarkan begini, yuqaddimuna akbar sinan fil masyi, lek mlaku iku sing tuwek dikongkon dhisik. Nanti lek mlaku ojo barengi, tapi sing tuwek dikon dhisik. Wa fil majlis, termasuk dalam tempat duduk sing tuwek dikongkon nang ngarep, padune nek mburi ben iso boleh dhisik ya gak oleh, niatnya beda lagi nih. Wa fi tartibil Fatihah, guys, termasuk ketika kita membaca Fatihah, tawasul Fatihah, itu sing tuwek dhisikno. Jadi misalkan Fatihah nang Kanjeng Nabi Nabi, terus sahabat, terus para wali, terus baru orang tua kita. Nah, niku urutannya ya kudu diseno sing paling sepuh. Jadi misalkan nulis arwah niku kudu diteloki di sing duwe suwe matine. Sing sepuh
Ono sing mati cilik dari isor ya sedeleh dhuwur. Itu termasuk dalam membaca Fatihah, urutan Fatihah itu juga di kalau yang sesuai dengan yang diajarkan para ulama soleh itu begitu, diurut sing al aula sing luweh sepuh di sini. Qala Sayyiduna Ali Ahmad bin Hasan Al-Attas nafa'allahu bihi, inna min qawaidis salaf, di antara kaidahnya orang-orang ulama-ulama dulu itu tidak mendahulukan yang umurnya masih kecil daripada yang sepuh. Yang sepuh didahulukan daripada yang kecil, kecuali dalam 3 hal. Fil imama idza kana ahlan, dalam masalah ngimami ketika memang yang lebih muda itu lebih pantas. Pantasku ya misalkan fikirnya lebih baik, Qur'annya lebih baik, itu ya meskipun nopo muda ya kudu didhisikno. Fit tadris, deres, itu juga didahulukan yang lebih ahli. Fil fatwa, di dalam masalah fatwa, yang ahli tidak harus yang sepuh, tapi yang paling ahli yang didahulukan. Itu dalam masalah mendahulukan orang tua, itu yang dikecualikan pada 3 hal ini: menjadi imam, menjadi pengajar, juga untuk yang berfatwa. Hukia ana alian wa a'lam bissawab. Al-Fatihah.